Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 10. Demikian, ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberitahukannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Seba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula, kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Seba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta, belum terhitung yang didapat dari saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tahta itu 6
tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa, sedang 12 singa berdiri di atas keenam tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah dibuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak, dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, Raja Salomo mendunia karena hikmat dan kekayaan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepadanya. Banyak orang, khususnya raja-raja pada waktu itu, ingin sekali berjumpa dengan Salomo. Salah satunya adalah Ratu Seba. Saat dia sampai kepada Salomo dan melihat sendiri bagaimana hikmat Salomo dan kekayaan yang dimilikinya, ia sungguh kagum. Dan yang menarik adalah ia tidak hanya memuji Salomo, lebih daripada itu ia memuji Tuhan Allah yang telah mengaruniakan Salomo dengan segala hikmat yang tidak ada tandingannya dan segala berkat kekayaan. Ya, Tuhanlah yang telah memberikan Salomo sedemikian rupa hikmat dan kekayaan sehingga ia sangat termasyur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak dari kita atau semua kita umat Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan berbagai macam berkat Tuhan. Bisa berupa berkat kepandaian, keterampilan, berkat berupa harta kekayaan, dan lain sebagainya yang membuat kita dikenal oleh orang lain. Namun pertanyaannya adalah, apakah ketika berkat-berkat Tuhan itu kita terima bisa membuat orang memuji Tuhan atau hanya memuji diri kita?
Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama, apapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup kita, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui berkat-berkat yang Tuhan terima, kita boleh membawa banyak orang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati Salomo dengan hikmat dan berkat kekayaan yang luar biasa, terima kasih Engkau memberkati kami. Meskipun berbeda dari Salomo, tetapi berkat Tuhan tetap berlaku atas kami. Mampukan kami Tuhan untuk memakai setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan atas hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga banyak orang boleh memuliakan nama Tuhan di dalam dan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.